Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu akan membahas mengenai mata kuliah pemrograman website. Di sini kami akan membahas mengenai website pemesanan tiket bus yaitu website. Saya mau akan share screen perihal database dari aplikasi kami, website kami. Oke, terlihat. Jadi di sini kami menggunakan PHP-MyAdmin menggunakan SQL. Di sini terdapat terlihat. Di sini terdapat tabel bus, di mana tabel bus sendiri berisi ID bus, kapasitas, dan nama bus. Di sini primary key-nya terdapat di ID bus. Kemudian ada jadwal. Di sini terdapat ID jadwal, jam keberangkatan, jam kedatangan, dan ID bus. ID jadwal sebagai primary key dan ID busnya menjadi foreign key. Kemudian ada kursi. Kursi di sini menggunakan ID kursi, nomor kursi, dan ID bus. ID kursi sebagai primary key dan ID bus menjadi foreign key. Kemudian melihat jadwal, di sini ada relasi antara jadwal dan pemesanan, yaitu terdapat ID jadwal dan ID pemesanan. Keduanya menjadi primary. Kemudian ada mengendarai bus. Di sini menggabungkan antara ID bus dan sopir. Di sini terdapat ID bus dan NIP akan menjadi primary di situ. Kemudian ada tabel pembayaran, di mana ada kolom ID pembayaran, metode pembayaran, waktu pembayaran, status pembayaran, dan ID pemesanan. Di sini ID pembayar sebagai primary key dan ID pemesanan sebagai foreign key. Selanjutnya ada tabel pemesanan. Di sini ada ID pemesanan, terminal awal, terminal tujuan, jumlah pemesanan, dan ID pengguna, ID tiket. Di sini terdapat primary key-nya yaitu ID pemesanan, dan foreign key ada ID pengguna dan ID tiket. Selanjutnya ada pengguna. Di pengguna terdapat NIK, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor HP, email, dan password. Di sini NIK-nya sebagai primary key. Selanjutnya adalah rute perjalanan. Di sini ada ID rute, jarak, waktu perjalanan, terminal awal, terminal akhir, terminal transit, ID jadwal, dan kode terminal. Di sini ID rute menjadi primary key dan kode terminalnya menjadi foreign key beserta ID jadwal juga. Kemudian ada sopir. Di sopir terdapat NIP, nama lengkap, alamat, nomor HP. Di sini NIP sebagai primary key dan selanjutnya ada terminal. Di sini ada kode terminal, lokasi, dan nama terminal. Kode terminal sebagai primary key. Kemudian ada tiket, tabel tiket, yaitu ada ID tiket, harga, tipe bus, dan ID bus. ID tiket sebagai primary dan ID bus sebagai foreign key. Selanjutnya di sini akan terdapat SQL query yang akan memunculkan pemesanan di setiap tertentu. Jadi sesuai dengan ID pengguna masing-masing, yaitu ada sekitar mungkin ada itu. Kita akan menampilkan ID pengguna pemesanan tiketnya sesuai dengan ID penggunanya. Ada seperti ini. Pemesanan terminal awalnya, kemudian ada pemesanan itu terminal visual dan pemesanan
pemesanan di ID pengguna, kemudian ada pengguna, nama lengkap, dan pengguna lagi akan menampilkan nomor HP pengguna. Oke, next. Pemesanan, join tiket on pemesanan ID tiket dengan tiket tiket. Oke, kemudian di join lagi, kemudian ada pengguna, menggabungkan pengguna pemesanan ID pengguna, kemudian ada pengguna yang menghubungkan ke pengguna yaitu ID enter, di mana pengguna ID-nya bisa kita pilih, yaitu misalkan ada sesuai dengan NIK-nya yang udah terdaftar, yaitu oke, seperti ini bisa kita cek. Di sini akan terlihat sesuai dengan akan terlihat pemesanannya, yaitu di mana terdapat ID tiket, harga, dan pengguna yang melakukan pemesanan tersebut. Seperti itu. Selanjutnya akan ada pembahasan lagi, yaitu mengenai source code yang akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ego. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau memberi gambaran tentang source code kami. Di sini kami menggunakan bahasa pemrograman HTML, PHP, CSS, dan JavaScript. Yang pertama ini adalah tampilan index.html atau untuk bagian home-nya. Di sini terdapat beberapa bagian seperti navbar untuk navigation bar, lalu terdapat hero section, dan juga terdapat beberapa tampilan lainnya. Lalu selanjutnya ada ada login.css. Ini digunakan untuk membuat desain tampilan untuk halaman login dan sign in. Selanjutnya terdapat tiket selector.css. Di sini digunakan untuk membuat tampilan halaman pemesanan tiket dan detail dari pemesanan tiket. Selanjutnya ada identity form page. Di sini halaman ini digunakan untuk membuat user untuk mengisi data dirinya. Yang selanjutnya adalah partner kami. Di sini halaman yang menampilkan macam-macam partner yang bekerja sama dengan web yang kami buat. Hanya ada landing page. Landing page ini adalah halaman yang akan muncul nanti saat pertama kali website dibuka. Lalu ada sign up. Di sini halaman ini digunakan untuk user jika pertama kali membuka website dan belum mempunyai akun, maka bisa mendaftarkan diri melalui halaman sign up. Halaman pemesanan tiket online. Di sini
Halaman ini digunakan untuk melakukan pemesanan tiket. Detail jadwal. Halaman ini digunakan untuk melihat jadwal-jadwal dari bus yang disediakan oleh aplikasi kami. Dan selanjutnya ada detail tiket. Detail tiket ini akan menampilkan detail seperti tujuan, asal dari bus, nomor kursi yang dipesan, serta data diri dari user yang memesan tiket. Halaman login. Halaman login ini digunakan untuk user yang sebelumnya sudah mempunyai akun dalam aplikasi kami. Selanjutnya ada global.css. Kode ini digunakan untuk membuat tampilan untuk bagian-bagian yang dapat digunakan secara global atau digunakan oleh seluruh halaman. Seperti contohnya untuk bagian navbar dan juga untuk bagian footer yang mana terdapat pada semua halaman. Selanjutnya terdapat komponen .css. Halaman ini kode ini digunakan untuk membuat komponen-komponen kecil untuk memudahkan dalam proses pembuatan website. Lalu di sini terdapat payment.php. Kode ini digunakan untuk menghubung. Di sini kami menggunakan third party aplikasi yaitu Mitrans untuk pembayaran kami. Jadi kami tidak membuat halaman pembayaran sendiri, tapi memanfaatkan API dari Mitrans. Saya rasa untuk source code-nya cukup itu saja. Mungkin bisa dilanjutkan teman-teman saya untuk presentasi setiap halaman yang ada di website. Di sini terdapat tampilan landing page yang mana tampilan awal pada saat user pertama kali membuka website. Selanjutnya tampilan login.
Baik, pada halaman login ini, user dapat memasukkan email dan password untuk melakukan login jika sebelumnya sudah memiliki akun, atau juga dapat melalui akun Facebook atau juga akun Google. Next. Kemudian, apabila user belum memiliki akun sebelumnya, user dapat mendaftarkan akun terlebih dahulu dengan memasukkan nama, email, dan password. Kemudian, user dapat mendaftarkan akunnya. Next. Setelah user melakukan login atau sign up, user akan masuk ke halaman utama dari website kami. Yang di halaman ini terdapat navbar yang berisi beranda, tiket bus online, partner kami, atur pesanan, dan profile. Scroll ke bawah. Dan pada halaman ini terdapat tombol Get Started, kemudian ada cara pemesanan tiket bus, dan ada map kecil. Next. Kemudian pada halaman tiket bus online, halaman ini digunakan pengguna untuk memesan tiket bus dengan memasukkan tempat asal, kemudian tujuan, kemudian tanggal berangkat dan tanggal kedatangan, kemudian dapat mengklik tombol cari bus. Kemudian pada bagian bawah terdapat tabel rute jadwal bus yang menampilkan nomor, nama bus, rute, keberangkatan, estimasi waktu, dan harganya. Kemudian untuk halaman selanjutnya ada partner kami atau pihak yang melakukan kerjasama dengan kami. Ada Pesona Indonesia, Wonderful Indonesia, Bus Pariwisata, Sinar Jaya, Rosalia Indah, dan sebagainya. Next. Halaman selanjutnya adalah penampilan daftar bus dari terminal keberangkatan ke terminal tujuan. Di sini ada tambahan nama busnya, jam berangkat, jam kedatangan, harga tiketnya, kemudian ada pembelian kursinya. Untuk halaman pembelian kursinya, user dapat memilih nomor yang masih berwarna putih. Untuk yang abu-abu ini sudah terisi. Kemudian user dapat melanjutkan ke pemesanan. Kemudian user memasukkan data diri seperti nama, pilih tipe identitas, nomor identitas, umur, dan kontak. Kemudian bisa melanjutkan ke lihat data etiket. Oke, selanjutnya yaitu ada menampilkan data pemesanan, di mana setelah pemesanan yang sudah kita lakukan tadi
Data pemesanannya terdapat yaitu ada nama dan KTP, umur, kontak, data tempat duduknya, kemudian ada keberangkatannya juga dari terminal mana dan terminal mana, terus kemudian kita bisa langsung bayar sekarang. Oke, selanjutnya ada selanjutnya yaitu setelah melakukan pemesanan itu bisa langsung melakukan pembayaran. Pembayaran bisa melakukan berbagai payment metode pembayaran yang seperti ini. Ada QRIS, bank-bank yang lain, kemudian dan virtual account yang lain. Ya, bisa langsung ini GoPay juga bisa melakukan pembayaran melalui GoPay. Jelaskan gimana cara membayarnya, dapat tata caranya. Kemudian saat ini progres dari kelompok 1 hanya sampai itu, kurang lebihnya sudah mencapai 70%, 75% progresnya, dan cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini terdapat detail tiket yang berisi kode tiket dan juga beberapa informasi lainnya seperti ID pemesanan, nama, kontak, dan juga tanggal pemesanan. Kemudian di sebelah kanan ada QR code. Nah, di bawahnya itu ada penjelasan mengenai data perjalanan seperti nama bis, kelas, jadwal keberangkatan, dan juga jadwal tiba. Kemudian ada detail mengenai nama penumpang, nomor kursi, dan juga nomor tiket. Di sini terdapat dua opsi, yaitu simpan tiket dan juga untuk kembali ke beranda. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.